Perkenalkan, nama Nibadika Juwita, NIM 17025111171. Pada kali ini saya akan memperagakan prosedur insersi serta ekstraksi IUD dan insersi serta ekstraksi implan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Dika yang bertugas pada hari ini. Jika boleh tahu dengan Ibu siapa, tolong sebutkan juga umur, pekerjaan, dan juga alamatnya. Selamat pagi dok, nama saya Dinda dok, umur saya 32 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga dan alamat saya di Panjar dok. Baik Bu, jadi ada keluar apa datang ke sini atau ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memasang IUD dok, apa bisa di sini dok? Ya bisa Bu, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu kelebihan dan kekurangan dari IUD ya Bu. Jadi Ibu perlu saya jelaskan dulu untuk kelebihan dan kekurangan dari IUD ini. Untuk kelebihan dari IUD yaitu efektivitasnya tinggi sampai 99%. Setelah dipasang nanti dia akan langsung bekerja dan juga tidak mengganggu kegiatan seksual. Kemudian untuk jangka panjangnya itu sampai 5 hingga 10 tahun. Kemudian juga IUD ini tidak memiliki efek samping hormonal, misalnya mual, pusing ataupun nyeri pada payudara. Untuk kekurangan dari IUD ini sendiri dapat menyebabkan jumlah darah menstruasi dalam beberapa bulan setelah pemasangan itu meningkat. Kemudian juga dapat menimbulkan flek pada kemaluan, serta juga apabila mengalami saluran reproduksi tidak dapat dipasang karena nanti dapat meningkatkan risiko inflamasi pada pelviknya. Dan juga setelah pemasangan IUD ini nanti perlu melakukan pengecekan beberapa bulan sekali untuk mengecek keadaan benangnya. Jadi apakah Ibu sudah paham dan bersedia? Iya dok, saya sudah paham dan bersedia dok. Baik Bu, kalau begitu saya perlu tahu juga kapan terakhir menstruasinya ya? Saat ini hari keempat dok. Hari keempat menstruasinya ya Bu. Baik Bu, jadi kembali saya informasikan lagi, dalam pemasangan ini nanti mungkin akan terasa tidak nyaman karena Ibu perlu melepaskan celananya dan saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada area genitalianya serta memasangkan spekulum untuk memasangkan IUD-nya. Mungkin akan terasa tidak nyaman tapi ini tidak akan nyeri. Kemudian nanti untuk privasinya Ibu tenang saja karena akan dijaga dan pemeriksaannya itu akan di ruangan tertutup serta didampingi oleh perawat. Kalau Ibu mau bisa juga didampingi salah satu anggota keluarganya. Apakah Ibu mau melanjutkan tindakan ini? Iya dok, bersedia saya dok. Baik Bu, jika bersedia silakan Ibu ke kamar mandi dulu untuk berkemih dan melakukan tangannya, kemudian ke meja pemeriksa. Saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Alat dan bahan yang akan digunakan pada pemasangan dan juga ekstraksi IUD ini adalah handscoon steril, handscoon biasa dan juga masker, kemudian kasa steril, kapas dan juga tisu, antiseptik atau povidone iodine, kemudian comb untuk wadah antiseptiknya, kemudian forceps, ring forceps yang panjang, tapi karena tidak ada saya menggunakan mengganti forceps biasa, kemudian pinset, kemudian bak instrumen, duk steril, gunting benang, kemudian ini sebagai pengganti dari tenakulum, sonde, dan juga IUD Copperty 380A. Tindakan selanjutnya adalah persiapan IUD, di mana IUD masih dalam keadaan tersegel, kemudian saya buka segelnya. Sebelum melakukan tindakan ini, saya sudah mencuci tangan dan menggunakan handscoon sebelumnya. Kemudian saya memasukkan IUD ke dalam tabung inserternya beserta lengannya. Setelah itu masih dalam kemasannya, saya memasukkan pendorong ke dalam tabung inserternya. Setelah pasien kembali, saya mengarahkan untuk ke ruangan pemeriksaan tertutup dan posisikan pasien berbaring di meja periksa dengan posisi dorsal litotomi. Kemudian saya mencuci tangan kembali, prosedur 6 langkah dan menggunakan APD steril. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik, yaitu dengan membuka labia major dan minorum dengan tangan kiri, kemudian saya melakukan tindakan aseptik dengan menggunakan cairan antiseptik. Dilakukan pengusapan dari atas ke bawah, kemudian dibuang. Kemudian dilakukan lagi dengan kapas yang baru dari atas ke bawah, kemudian dibuang, dan sekali lagi dari atas ke bawah, kemudian dibuang.
setelah tindakan aseptik tersebut, saya akan melakukan pemeriksaan VT bimanual untuk mengetahui posisi uterus pasien. Dari pada pemeriksaan VT bimanual ini ditemukan posisi uterus adalah antefleksi. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan in speculum menggunakan spekulum. Saya mulai memasukkan spekulumnya secara perlahan-lahan pada pasien dari lateral, kemudian memutarkannya bawah, lalu lakukan fiksasi, dibuka dan lakukan pembukaan, kemudian dikunci. Dari pemeriksaan spekulum ini dilihat pada porsionya. Kemudian saya akan melakukan penjepitan pada pukul 11 dan juga pukul 12 pada porsio. Guna pembukaan ini adalah untuk membuka mulut serviks agar nanti saat dimasukkan sonde tidak terjadi kontak antara sonde dengan mulut serviks tersebut. Setelah itu saya memasukkan sonde ke dalam, dan gunanya ini adalah untuk mengukur seberapa dalam uterus tersebut. Setelah mengetahui tinggi fundus uteri dari sonde, kemudian saya membandingkannya dengan tabung inserter dan mengukur jarak uterusnya itu, dan juga memposisikan karet atau pembatas pada tabung inserter sesuai dengan tinggi fundus uteri pada sonde. Setelah menyesuaikan ukuran uterus dengan membandingkannya menggunakan sonde, kemudian saya memasukkan IUD ini beserta tabung inserternya secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher uterus itu bertemu dengan garis biru. Setelah itu saya akan melakukan pelepasan IUD dengan withdrawal teknik, yaitu menarik keluar tabung inserter dengan tetap menahan pendorong. Setelah itu saya akan mengeluarkan tabung inserter dan pendorong secara perlahan agar letak IUD dalam uterus tidak berubah. Setelah pipa keluar dari serviks, kemudian saya menyisakannya sedikit dan mengambil gunting benang untuk memotong benang dan menyisakannya sekitar 3-4 cm dari osteum cervix. Setelah itu, saya melepaskan tenakulum yang berada pada mulut serviks, kemudian saya memeriksa pada serviks apakah ada pendarahan di tempat penjepitan tenakulum atau tidak. Setelah pipa keluar dari serviks, saya memotong benang dan menyisakannya sepanjang 3-4 cm dari osteum cervix. Selanjutnya, saya melepaskan tenakulum, kemudian memeriksa serviks apakah ada pendarahan di tempat penjepitan tenakulum. Bila ada, saya akan menekannya dengan kasa yang dijepit menggunakan ring forceps selama 30-60 detik. Jika tidak ada pendarahan lagi, kemudian saya mengeluarkan spekulum secara hati-hati dan saya melepaskan duk steril yang dipasangkan sebelumnya pada pasien. Kemudian saya membersihkan area vagina pasien dengan menggunakan antiseptik kembali. Setelah itu saya menyampaikan kepada ibu, proses pemasangan IUD-nya sudah selesai. Saya akan izin untuk merapikan alat-alatnya terlebih dahulu dan merendam alat-alat yang sudah digunakan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Kemudian membuang bahan-bahan sekali pakai ke plastik sampah medis dan mencuci tangan kembali. Selanjutnya, saya akan memberangkatkan prosedur ekstraksi IUD. Sebelum melakukan prosedur ini, saya sudah melakukan anamnesis kepada pasien, memberitahu apa saja indikasi dan kontraindikasinya. Kemudian juga saya sudah mendapatkan persetujuan dan juga memastikan bahwa pasien memang ingin melepaskan IUD-nya. Adapun alat-alat yang diperlukan dalam ekstraksi IUD ini yaitu berupa APD handscone steril, kemudian forceps, lebih baiknya sebenarnya digunakan ring forceps, kemudian duk steril dan juga spekulum. Sebelum memulai tindakan, saya sudah mencuci tangan prosedur 6 langkah dan sudah menggunakan APD handscone steril. Kemudian saya sudah memasangkan duk steril pada pasien dan kemudian saya akan memposisikan pasien di totomi dan melakukan tindakan aseptik menggunakan antiseptik pada area vulva dan sekitarnya. Kemudian saya akan
memasangkan spekulum pada pasien. Ini saya langsung peragakan untuk menggambarkan pembukaan spekulum ke area serviksnya. Jadi spekulum ini untuk membuka area vaginanya dan menampilkan area serviksnya, sehingga kita bisa melihat benang dari IUD itu sendiri. Setelah benang dari IUD itu terlihat, kemudian dengan serviksnya sudah dikunci, saya menggunakan forceps untuk mengambil dan menarik benang IUD. Setelah benang IUD dijepit oleh forceps, kemudian menarik benang IUD sampai IUD itu keluar dari uterus. Dan kemudian saya membersihkan alat-alat dan melakukan dekontaminasi dengan klorin 0,5% atau yang sudah digunakan. Setelah itu saya melepaskan spekulum dari vagina ibu, kemudian melakukan tindakan aseptik kembali, melepaskan duk steril dan membersihkan area vagina. Setelah itu sampaikan kepada pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan. Dan saya menutupnya dengan membersihkan alat-alat dan juga membuang ke tempat sampah dan mencuci tangan prosedural kembali 6 langkah. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan tindakan insersi atau pemasangan implan. Pada prosedur kali ini saya sudah melakukan analisis dan memberikan informasi penjelasan terkait indikasi, kontraindikasi, kelebihan dan kekurangan dari pemasangan implan, dan juga saya sudah mendapatkan concern dari pasien. Semua analisisnya itu serupa dengan pada prosedur yang sebelumnya. Setelah saya mendapatkan concern dari pasien, kemudian saya meminta pasien untuk menyiapkan dirinya, yaitu untuk berkemih dan juga melepaskan celananya, kemudian ke meja pemeriksaan. Kemudian saya akan menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam prosedur insersi implan adalah forceps, pinset, plester, lidocaine 1%, spade 3 cc, handscrew steril, comb, pisau bedah atau blade, kemudian trokar, duk steril, kapas dan juga tisu, pasta steril, povidone iodine, kemudian bak instrumen, terdapat juga 6 buah kapsul implan dan juga comb. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian saya menyiapkan anestesi, yaitu berupa lidocaine. Saya mengambil 3 cc lidocaine menggunakan spade 3 cc dengan sebelumnya sudah mencuci tangan dan juga menggunakan handscrew. Jadi keadaannya masih steril. Setelah menyiapkan alat dan bahan dan juga anestesi, kemudian saya melakukan persiapan pasien. Pasien sebelum melakukan tindakan ini sudah saya minta untuk mencuci tangan pada tempat yang akan dipasangkan implan. Pada pasien ini dia yang memasang implan pada lengan kirinya, jadi saya sudah meminta pasien untuk mencuci lengan atas kirinya. Kemudian setelah itu pasien saya persilakan untuk berbaring di bed dan saya memposisikan lengan atas pasien yang akan dipasangkan implan dengan posisi lengan atas, tangannya dibawa ke atas membentuk sudut 30 derajat terhadap bahu, kemudian sipunya ditekuk 90 derajat. Kemudian setelah itu saya akan melakukan tindakan aseptik. Tindakan aseptik ini dilakukan pada lengan atas pasien dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah saya basahi dengan povidone iodine dengan gerakan melingkar dari dalam keluar dan diameternya sekitar 8-13 cm. Kemudian saya biarkan kering selama sekitar 2 menit. Setelah kering, saya akan memasangkan duk steril di area yang akan dipasangkan implan. Setelah itu, saya akan melanjutkan dengan tindakan anestesi. Tindakan anestesinya ini, saya menyuntikkan anestesi kepada pasien menggunakan spade 3 cc. Yang pertama, secara intrakutan. Suntikan ini dilakukan di area yang akan dipasangkan implan. Pada area yang pertama intrakutan, setelah dilakukan penusukan kemudian melakukan aspirasi bila tidak ada darah, kemudian dilanjutkan penyuntikannya sebanyak 0,3 sampai 0,5 cc. Kemudian tanpa mengeluarkan jarum, saya melakukan anestesi infiltrasi lokal subkutan dan memasukkan sekitar 1 cc, kemudian ke arah yang sebaliknya sehingga bentuk huruf V, memasukkan 1 cc sisanya. Setelah itu saya akan menarik jarum dan menunggu sekitar selama 1-2 menit.
sampai anestesinya itu bekerja. Untuk memastikan apakah anestesi sudah bekerja, saya akan menjepit lengan pasien dengan menggunakan pinset dan menanyakannya apakah terasa nyeri atau tidak. Apabila terasa nyeri berarti anestesi sudah bekerja. Kemudian saya lanjutkan dengan prosedur insersi implan. Selanjutnya, saya akan melakukan sayatan kulit selebar 2 mm dengan cara menusukkan ujung pisau dengan posisi 45 derajat. Tapi sayatan ini jangan sampai melakukan sayatan dalam, jadi hanya untuk menembus kulit saja. Setelah itu, saya akan memasukkan ujung trokar dengan bagian tajamnya menghadap ke atas. Dengan posisi pertama dimasukkan 45 derajat, kemudian sudutnya dibuat lebih lancip, lebih tajam lagi menjadi 30 derajat saat memasuki subkutan dan sejajar dengan permukaan kulit saat akan mendorong sampai batas -1 pada pangkal trokar yang tepat berada pada luka sayatan. Setelah itu saya akan menarik pendorong keluar, kemudian saya akan memasukkan kapsul implan menggunakan pinset atau menggunakan kedua jari saya. Kemudian saya akan setelah memasukkan kapsul itu akan memasukkan pendorong kembali sampai ke ujung kapsul dan tahan kapsul beberapa saat. Pastikan bahwa kapsul itu sudah keluar dari trokar. Kemudian saya menarik trokar secara perlahan dengan teknik withdrawal. Setelah kapsul keluar dari trokar, saya melakukan fiksasi pada kapsul pertama dengan menggunakan jari telunjuk. Selanjutnya, tanpa melepaskan trokar, saya menggeser trokar dengan sudut 15 derajat sehingga polanya seperti kipas pada lengan. Kemudian saya menarik kembali pendorongnya dan memasukkan kapsul implan yang kedua. Setelah itu teknik pendorongan dilakukan seperti kita memasukkan kapsul implan yang pertama, yaitu dengan teknik withdrawal, di mana menarik trokarnya dan tetap menahan pendorongnya. Setelah itu teknik ini dilakukan sama untuk pemasangan kapsul implan yang ketiga sampai yang keenam. Setelah semua kapsul implannya terpasang, sebelum mencabut trokarnya ini, saya akan meraba semua kapsul untuk memastikan bahwa kapsul implan itu semuanya sudah terpasang. Setelah semua kapsulnya terpasang, kemudian saya mengeluarkan trokar pelan-pelan dan saya akan menekan luka insisi dengan menggunakan kasa selama 1 menit untuk menghentikan pendarahan. Setelah pendarahannya berhenti, kemudian saya akan melepaskan handuk steril. Setelah itu, saya akan membersihkan kembali area lengan atas ibu dengan menggunakan kasa yang sudah direndam dengan antiseptik. Gerakannya dari dalam keluar, dan saya akan memeriksa kembali dan memastikan tidak ada pendarahan yang terjadi. Setelah itu, saya akan menutup bekas sayatan dengan menggunakan plester sebagai hemostatis untuk mengurangi memar, dan juga akan membalut plester serta luka ini dengan menggunakan kasa yang dibalut memanjang mengelilingi lengan pada pasien. Untuk pemasangan implan sudah selesai dilakukan. Jadi Bu, pemasangan sudah selesai dilakukan. Silakan Ibu kembali ke meja. Nanti akan saya sampaikan beberapa pesan. Saya mohon izin untuk merapikan alat-alat beberapa saat ya Bu. Mohon ditunggu sebentar. Baik Bu, untuk prosedur pemasangan implannya sudah selesai. Jadi saya informasikan bahwa mungkin Ibu akan merasakan tidak nyaman pada lengan bekas pemasangan implannya itu dalam 1-2 hari. Hal itu normal Bu dan tidak apa-apa. Dan juga usahakan untuk menjaga agar tetap kering ya Bu bekas lukanya. Kemudian setelah pemasangan ini nanti Ibu perlu melakukan kontrol ke sini 1 minggu lagi. Jadi ini saya berikan buku kontrol, nanti dibawa 1 minggu lagi ya Bu.
Dan apabila misalnya ibu merasakan demam dan juga mungkin keluhan mata kuning maupun keluhan haidnya terlambat, ibu boleh datang ke sini untuk melakukan pengecekan. Sejauh ini apakah ibu sudah paham? Iya dok, sudah paham. Baik bu, ini bukunya silakan dibawa nanti minggu depan ya bu. Terima kasih bu. Iya. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur ekstraksi implan. Sebelum melakukan prosedur ini, saya sudah melakukan anamnesis kepada pasien, sudah memastikan bahwa pasien sudah yakin untuk melepaskan implannya, serta memberikan informasi konsekuensi apa yang akan didapatkan setelah melepaskan implannya. Kemudian, saya sudah menjelaskan secara singkat prosedur ini dan sudah mendapatkan persetujuan daripada pasien. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur ekstraksi implan yaitu berupa handscone steril, APD, kemudian bak instrumen, terdapat juga kasa dan kapas, kemudian povidone iodine sebagai antiseptik, kasa steril, pinset, duk steril, lidocaine ampul 1%, spet 3 cc, plaster, klem, dan juga surgical blade. Setelah menyiapkan alat dan bahan, saya meminta pasien untuk mencuci tangan lokasi implan, kemudian memintanya untuk berbaring di atas bed dengan posisi lengannya terhadap bahu ditekuk 30 derajat, kemudian sikunya 90 derajat. Setelah itu, saya menyiapkan anestesi berupa lidocaine 1% dan memasukkannya ke dalam spet 3 cc. Setelah selesai, saya melakukan prosedur cuci tangan prosedur 6 langkah dan menggunakan handscone steril. Setelah memposisikan pasien, saya kemudian melakukan perabaan pada lokasi implan untuk menentukan dan menggambarkan di mana lokasi implan. Setelah itu, saya melakukan tindakan aseptik pada pasien dengan menggunakan kasa yang sudah direndam dengan povidone iodine dan mengoleskan pada lokasi implan tadi secara melingkar dari dalam keluar. Lalu saya akan memasangkan dok steril pada pasien. Setelah dipasangkan dok steril, saya akan melakukan tindakan anestesi dengan menginjeksikan lidocaine 1%. Injeksinya injeksi lokal, pertama intrakutan dengan dosis sekitar 0,3 sampai 0,5 cc. Setelah itu, tanpa mengeluarkan jarum spuit, saya melanjutkan dengan teknik infiltrasi di bawah setiap sudut di bawah setiap ujung batang implan sampai 1/3 pasang implan, kemudian dimasukkan sekitar 1 cc. Setelah itu saya menunggu sekitar 1-2 menit dan memeriksa efek dari anestesi tersebut dengan menggunakan pinset. Apabila pasien sudah tidak merasakan sakit, berarti anestesinya sudah bekerja. Setelah itu saya akan melakukan sayatan kulit sebesar 3-4 mili sedekat mungkin dengan ke-6 ujung implannya. Setelah melakukan sayatan, saya akan membebaskan ke ujung 6 implan dari jaringan ikat sekitarnya secara tumpul dan hati-hati. Dapat menggunakan tangan maupun menggunakan pinset. Setelah itu, saya akan menentukan batang implan yang paling mudah untuk dicabut, yaitu yang paling dekat dengan sayatan dan batangnya teraba. Selanjutnya, saya akan memfiksasi dan mendorong batang implan hingga ujung implan berada pada sayatan. Setelah tampak, saya akan menjepit ujung implan dengan menggunakan klem. Kemudian, saya akan membersihkan ujung implan tersebut dari sisa-sisa jaringan. Setelah sisa-sisa jaringannya dibersihkan dan ujung implan sudah tampak dari ujung luka tersebut, saya menjepit ujung batang yang bebas dari jaringan ikat dan menariknya keluar menggunakan klem. Karena tidak ada klem, saya menggantinya dengan pinset. Tindakan yang sama dilakukan untuk mengeluarkan kelima implan yang lainnya. Kemudian saya melakukan perawatan luka pada pasien.
pasien. Yang pertama, saya melakukan penekanan untuk mengurangi pendarahan yang terjadi apabila ada pendarahan dengan menggunakan kasa yang sudah diberikan cairan antiseptik. Setelah itu, setelah pendarahannya berhenti, kemudian saya melakukan tindakan aseptik kembali secara melingkar dan memasangkan plester, melepaskan dok steroid terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasangkan plester pada bekas luka pencabutan pelepasan implannya. Kemudian saya akan melilitnya dengan menggunakan kasa. Baik Bu, untuk tindakan pelepasan implannya sudah selesai saya lakukan. Setelah ini saya akan membersihkan alat-alat yang sudah digunakan, melakukan dekontaminasi dan membuang-buang alat sekali pakai. Setelah itu menutupnya dengan mencuci tangan prosedur 6 langkah. Sekian prosedur insersi dan ekstraksi IUD serta insersi dan ekstraksi implan. Atas kesalahan dan kekurangannya mohon dimaklumi. Terima kasih.